Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan ini kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya, taufik dan kecintaannya kepada kita dimudahkan kembali untuk duduk bermajelis dari majelis ilmu. Itu diantara tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Para malaikat mendoakan kita, sayap mereka bentangkan untuk kita, dan kita disebut di sisinya, sebagaimana dari pertemuan sebelumnya yang telah kita ambil. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini, kata penulis, Qismul Azkar, tentang kisim masalah zikir-zikir. Tentunya zikir-zikir di sini sangat banyak. Semoga Allah memberkahi waktu kita dan kita mengambil banyak dan dapat menyelesaikan kitab Tamhid ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Kata penulis tentang al-azkar at-taharatu, tentang masalah taharah. Taharah ini adalah seseorang mensucikan diri. Mensucikan diri itu terbagi menjadi berapa bagian. Ada mensucikan diri secara zahir, yaitu sucinya seseorang dari hadas dan najis. Jadi beda hadas, beda najis. Apa perbedaan hadas dan najis? Kalau hadas hanya terbagi menjadi dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil misalnya seseorang buang air kecil, buang air besar, itu hadas kecil. Maka kalau dia ingin menginginkan salat, wajib dia berwudu. Kalau hadas besar, seperti seorang yang sudah haid, sudah melahirkan nifas, atau mimpi basah bagi seorang laki-laki, maka dia namanya hadas besar. Ketika dia ingin melakukan salat, wajib baginya mandi atau tayamum. Kalau dia tidak dapat air atau tidak mampu menggunakan air, maka tayamum, pengganti wudu dan mandi. Jadi cara bersuci hanya 3. Yang pertama berwudu untuk hadas kecil, yang kedua mandi untuk hadas besar, yang ketiga pengganti dari wudu dan mandi, yaitu tayamum. Bagaimana caranya, insyaallah nanti akan kita jelaskan. Tapi penulis sebelum memasuki hal tersebut, pasti seseorang masuk ke dalam WC, ke dalam tempat pembuangan. Maka penulis menata dengan memulai dari masuk WC-nya. Kata penulis, dukhulul khala, seseorang masuk ke dalam khala. Khala itu tempat menyendiri, atau kita sebut sekarang apa? Toilet, WC, atau hammam. Ya. Apa dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala qal Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki khala, tempat buang air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, berzikir dengan ucapan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini wajib dihafal ya. Sudah dihafal ini Pak Adil? Coba. Ya. Nah, ini petunjuk Nabi. Di dalam riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki WC, beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kaki kirinya
Ya, mendahulukan kaki kiri. Dan beliau ketika ada hal yang tertulis dari nama-nama Allah, beliau menutupinya. Pernah ya, orang-orang dari kerajaan-kerajaan ketika Nabi mengajak mereka ke dalam Islam dengan surat, mereka tidak menginginkan kecuali di sana ada stempel. Supaya surat itu bukan surat penghasutan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Harus ada stempel basah. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat stempel dengan cincin yang bertuliskan Allah, ya, Rasul Muhammad. Jadi dia begitu modelnya. Jadi model cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbentuk apa? Paling atasnya Allah, kemudian Rasul Muhammad, sama dengan Muhammad Rasulullah. Ini model cincinnya Nabi. Ya, model cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaca Muhammad Rasul Allah, itu stempelnya. Kalau sekarang kita lihat stempel-stempel toko, misalnya PT Wijaya, ya, PT Safari Bangunan, dan seterusnya. Maka dahulu orang-orang tidak ingin mengambil surat tersebut kecuali punya stempel. Maka Nabi suruh membuat stempel ini. Tapi dia dari apa? Cincin. Maka didapati dalam riwayat Nabi kalau memasuki WC, sedangkan ada kata Allah di pada cincinnya, sesuatu yang diagungkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalik cincinnya. Kalimat Allahnya dimasukkan ke dalam, kemudian diletakkan apa? Ditutupi seperti ini. Supaya apa? Tidak nampak kalimat Allah sebagai pengagungan, karena di situ tempat yang tidak layak. Ini dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan kenapa tidak dikeluarkan? Iya, kalau ya hal yang berharga, apalagi kalau cincinnya misalnya, ya, misalnya seorang wanita, cincinnya mas, masa mau simpan di WC, di luar WC? Ya, maka kalau ada orang yang mengingkari ini, orang yang sifat berlebihan sampai melarang, maka tanyakan padanya, kalau begitu kas keluar penghafalan Al-Quran di otakmu. Ya, ini. Jadi dibolehkan membawa masuk, tapi dengan cara ditutup. Kalau handphone dimatikan, ya, ditutup begini saja. Misalnya di handphone ada Al-Qurannya, ditutup saja begini. Ataukah misalnya kalau hafalan Al-Quran, jangan pada saat jongkok-jongkok membaca lagi, meroja aku di dalam. Tidak boleh dibaca, tidak boleh dilafazkan. Dan hendaknya, makanya Nabi tidak suka berlama-lama di dalam WC. Kenapa? Karena tempat tersebut itu adalah tempat yang seseorang tidak bisa mengingat. Makanya telah datang dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti, bahwasanya Nabi kalau keluar dari tempat pembuangan, qal ghufranaka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Ghufranaka, ya Allah ampuni kami. Kenapa Nabi memohon ampun? Kata para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berzikir kepada Allah. Karena berlalu waktu dia tidak menggunakan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Itu dia. Makanya seseorang hendaknya apa? Senantiasa lisannya berzikir. Sampai Nabi saja kalau tidak berzikir, beliau memohon ampun. Kita berapa banyak kelalaian yang kita lakukan. Bahkan kita sengaja membiasakan diri kita apa? Tidak berzikir, terlalaikan. Tapi inti pelajaran bisa dipetik bahwasanya Nabi kalau masuk ke dalam WC, apa yang beliau baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya memohon, saya meminta perlindungan dari
setan laki-laki dan setan perempuan. Di sini juga pelajaran bahwa setan itu ada jenisnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Setan itu juga berkembang biak sebagaimana kita berkembang biak. Ya. Jin itu juga mereka diwajibkan perintah sebagaimana kita diperintah. Mereka beribadah sebagaimana kita beribadah. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Coba baca di surah Al-Jin. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka takjub. Sampai mereka mengatakan sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Al-Quran sungguh menakjubkan. Apa kata mereka? Sebagian kami amanna. Sebagian kami itu beriman, tapi sebagian kami juga apa? Kufur. Jadi jin yang kalau nakal namanya setan, itu apa? Dibebani juga syariat beribadah, mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya majelis bersama para jin. Nabi ajarkan kepada para jin. Ya, ada hari tertentu Nabi ajarkan kepada para jin. Yang saya lupa hari apa yang Nabi pilihkan untuk mengajar para jin. Tapi kalau untuk para wanita Nabi ajari di hari Rabu. Untuk para wanita. Adapun para jin, ya, wallahu taala alam, saya lupa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda'u. Kalau orang sudah membuang hajat, di sini disunnahkan untuk berudu. Asalnya sunnah. Tapi kalau mau melakukan salat, maka hukumnya apa? Wajib. Karena riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yatawadda. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak berudu. Jadi asal wudu adalah seseorang menjaganya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah takjub dengan amalan Bilal. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya Bilal, apa yang kau lakukan? Kenapa saya sampai mendengar terompamu di surga? Terompa itu sendalmu di surga. Sampai didengar oleh Nabi gini. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengamalkan sesuatu kecuali kalau saya berhadas, entah buang angin atau kencing atau buang air, maka saya berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Ya, itulah yang menjadikan Bilal apa? Didengar terompanya di surga sebelum kematiannya. Bayangkan, amalannya apa? Sangat sederhana, yaitu dia menjaga wudunya. Maka jaga wudu. Diusahakan kalau ada hadis yang begini yang didengarkan, langsung ada niat, saya tidak mau meninggalkan wudu sampai mati. Ya, saya dahulu mempelajari kitab ini, alhamdulillah, sekitar 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah tinggalkan wudu. Sampai sekarang. Jadi usahakan ini, niatkan, amalkan. Karena man alima bima alima, allamallahu bima lam ya'lam. Ini cara-caranya menuntut ilmu. Kalau mau berkah ilmu, kata para ulama, barang siapa yang mengamalkan ilmu dari ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadanya dari ilmu yang dia tidak ketahui. Jadi caranya kalau mau mendapatkan ilmu, amalkan ilmu. Sebagaimana, coba lihat pepohonan. Dia akan tumbuh kalau bibit disiram, dirawat, dia akan tumbuh dan menjadi lebih banyak. Ya, ini kalimat yang indah. Man amila
bima alima allamallahu bima lam ya'lam. Ya, man amila bima alima allamallahu bima lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui. Ya, kalau Allah yang mengajarkan seorang hamba, dia tidak mungkin bodoh. Makanya dalam belajar itu yang terpenting adalah mengamalkannya. Dan di antara hilangnya keberkahan ilmu ketika kita memiliki banyak ilmu tapi banyak hafalan tapi tidak diamalkan. Sampai kata Imam Syafi'i, laisa al-ilmu ma hubib, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan apa yang kita hafalkan. Ilmu itu apa yang bermanfaat. Kata para ulama, laisa al-ilm bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya kita meriwayatkan ini dari ini, dari ini, dari ini, bukan. Ya. Tapi ilmu yang sebenarnya adalah apa yang kita amalkan. Ya. Sampai kata para ulama, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Nah, ini juga indah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah ada manfaatnya, ada, bisa dipakai bernaung. Ya. Tapi yang mana lebih besar manfaatnya kalau pohon dengan buah? Tentunya lebih besar manfaatnya. Ya, dia tahu ilmu bermanfaat. Tapi kalau dia berbuah ilmu tersebut dengan amalan, itu lebih bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda. Tidaklah salah seorang dari kalian berudu fayubligu au fayusbikul wudu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Bagaimana itu menyempurnakan wudunya? Dia sempurnakan rukun-rukun dan kewajiban wudu. Kalau dia mencuci mukanya, dia cuci mukanya sempurna, bukan hanya sebagian. Kalau dia mencuci tangannya, bukan hanya basa-basa begini, tapi dia apa? Fayusbigu, sempurnakan. Dari ujung jari sampai ujung siku, kemudian dia balik, kemudian ke depan. Kalau itu namanya fayusbigu. Kemudian kata Nabi, summa yakul, setelah dia sempurnakan sampai kaki, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammad dan abaduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa faedahnya? Apa keutamanya? Karena dia sudah menjaga wudunya, kemudian membaca doa setelah wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian membaca doa setelah wudu, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Di sini menjelaskan 8 pintu surga, artinya pintu surga ada berapa? 8. Ya. Akan dibukakan baginya, bagi siapa ini? Siapa yang berwudu, sempurna wudunya, kemudian membaca doa wudu. Bayangkan. Paling hebatnya lagi bukan hanya dibuka,
Yang kata Nabi, yadkhulu min ayyiha syaa. Dan dia akan masuk ke dalamnya dari pintu mana yang dia sukai. Allahu Akbar. Hanya apa? Jaga wudu, sempurnakan wudu, baca doa setelah wudu. Ringan? Ringan bagi siapa yang diringankan oleh Allah. Mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Ya, makanya ada ujiannya. Inilah buah dari keistiqomahan. Dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana yang dia sukai, dari pintu 8 surga yang dia sukai, mau pintu mana. Ya, tapi ini memang ringan dibayangkan, tapi dilaksanakan berat. Apalagi kalau pada saat malam-malam nih terbangun ki gelisah, tak laci gitu kah. Mau ki pergi berudu ngantuk-ngantuk ki. Ya, mau ki berudu dingin ki. Ini yang harus dilawan. Kenapa besar sekali keutamanya? Karena besar ujiannya. Ya, ngantuk-ngantuk ya hari ini. Apa deh? Dia malas aku. Ya, besar ujiannya. Mungkin kalau normal-normal begini masih muda, pergi berudu, selesai. Tapi kalau dalam keadaan sudah mau tidur, tak laci. Dalam keadaan mau lagi tidur dingin, buang air kecil ki. Ya. Apalagi kalau pas di Malino. Masya Allah. Ini. Kemudian kita masuk di bab sholat. Ini bab masalah taharah. Jadi inti pelajarannya bahwasanya bacaan setelah wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Halaman 21. Ya. Jadi nanti cara belajarnya usahakan ya dihafal-hafal. Yang bisa menghafal. Saya tidak terlalu bebankan kecuali hal-hal yang tertentu ya, yang urgen-urgen. Insyaallah saya suruh hafal. Tapi selebihnya dipahami saja. Karena ini kitab yang lumayan tebal. Tapi kalau di Masjid Nabawi ini dihafal. Ya. Kemudian babul azan. Setelah wudu, sholat. Tapi sebelum sholat, apa yang dahulu yang kita azan. Jadi buku ini kalau kita lihat dia akan apa? Mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian pelajaran usul-usul. Nanti kita akan lihat di mustawa tingginya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian mendengar muazzin, perhatikan ya, beda adzan, beda muazzin. Kalau adzan lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adzan. Tapi kalau orang yang melafazkan namanya apa? Muazzin, isim fa'il. Jadi isim fa'il banyak. Mungkin kalian sudah pelajari isim fa'il yang dalam wasan fa'il. Ya, katabah, katibun. Jalasa, jalisun, fa'ilun. Itu wasannya wasan fa'il. Tapi isim fa'il yang lain adalah dimasukinya mim di dhammah, muazzinun, adzan muazzin. Aslama muslim. Itu namanya isim fa'il juga. Bahkan ada isim fa'il bermakna maf'ul nanti. Berat. Tapi intinya antum pahami dulu bahwa di sini apa isim fa'il, pelaku yang azan. Ada 8 atau 9 jenis isim fa'il. Ya. Nanti berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar muazzin, apa Nabi bikin muazzin? Ya, azan. Tidak mungkin pergi di situ jongkok-jongkok. Nah, dengar azan. Maka apa kata Nabi? Fakulu, maka ucapkanlah. Perintah atau bukan? Perintah. Di sini namanya fa'ul amr. Kemudian qala yaqulu kulu. Kalimatnya lagi fi'il amr. Jadi ada fa'ul amr
ditambah kulu di sini dalam wazan fi'il amr. Jadi dua perintahnya. Dan kalau ada fa, ini perhatikan. Dalam perintah itu ada tiga. Ada tiga tahapan dalam perintah. Yang pertama fa. Yang kedua saya lupa. Ya, yang mana yang kedua? Sin atau kemudian summa. Ya. Ya. Misalnya itu sin. Ya. Dan summa. Kemudian ini ada tahapannya. Kalau fa litasri', cepat. Maka kata Nabi, faqulu, maka segera katakan. Jadi jangan lambat-lambat. Kalau azan seorang muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan juga sampai di lambung. Kalau sudah mengatakan muazzin misla ma yaqulu, apa yang dia katakan. Jadi kalau bilang salatu khairum minan naum, katakan juga salatu khairum minan naum. Summa sallu alayya. Kalau sudah kamu katakan apa yang dikatakan muazzin, maka bersalawatlah kepadaku. Nah, ini mungkin ilmu baru yang antum dapati. Jadi kalau sudah kita mendengar azan sampai la ilaha illallah, maka sebenarnya ada anjuran bersalawat. Bahkan pernah saya membaca ada lagi anjuran bertahmid terlebih awal. Jadi sudah la ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Baru baca doa. Nanti ada riwayatnya tentang doa. Tentang salawat ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini baru mungkin antum dapati setelah menjawab azan, baca salawat. Baca salawat minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling terafdalnya adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca di setiap tahiyat. Boleh separuhnya sebagaimana di tahiyat awal, boleh seluruhnya sebagaimana sampai di tahiyat akhir. Paling terafdalnya sebagaimana tahiyat akhir, yang mengikutkan apa? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, atau diriwayatkan fil alamina innaka Hamidul Majid. Banyak riwayat. Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang berucap ketika dia mendengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah, ghufira lahu dzambah. Ini hal baru mungkin yang kita dengar. Yang kata Nabi, barang siapa yang mendengar seorang muazzin, ya, kemudian dia berucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Ya, boleh juga dibalik, wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, boleh. Walaupun mengikuti riwayatnya jauh lebih afdal. Tapi selama riwayat tersebut tidak terganti maksud dan tujuannya, dibolehkan. Kalau keteraturannya saja. Karena adanya riwayat lain yang lebih sempurna, kemudian itu yang kita ikuti. Ya. Apa keutamaannya kalau ini yang kita baca? Ghufira lahu dzambah, maka diampuni dosanya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qal hayya 'alas shalah. Kemudian kalau dia berkata hayya 'alas shalah, qala Allah wala quwata illa billah. Ini ada pengecualian. Kalau tadi riwayat pertama, seorang pendengar mengucapkan apa yang diucapkan pembicara, seorang muazzin. Tidak ada pengecualian, benar? Jadi kalau seakan-akan kita pahami kalau muazzin bilang hayya 'alas shalah, bilang juga apa? Hayya 'alas shalah. Kalau muazzin bilang hayya 'alal falah, bilang juga hayya 'alal falah. Tapi di sini ada pengecualian. Ternyata datang dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tapi dalam riwayat yang lain, kalau seorang muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, qal la haula wala quwata illa billah. Maka katakan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah. Jadi jelas di sini. Intinya dulu. Faedah azan. Yang pertama, kalau sudah dengar azan, apa yang kita lakukan? Bersalawat. Yang kedua, apa faedahnya kalau kita mengucapkan syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Apa keutamanya? Diampuni dosanya. Siapa di antara kita yang tidak ada dosanya? Siapa yang di antara kita yang ingin diampuni dosanya 5 kali dalam sehari paling minimal? Makanya sama. Salat itu adalah penggugur dosa antara satu dengan dosa yang lain. Maka dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams mukaffiratun bainahuma. Salat 5 waktu itu ada penghapus antara satu salat dengan salat yang lainnya. Kenapa? Ini tadi. Kita berjalan ke masjid, langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menggugurkan dosa. Kita berudu, tergugurkan dosa. Ya, dosa mata tergugurkan. Kenapa? Karena kena air udu. Karena setiap tetesan air udu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Berapa banyak dosa mulut kita? Berapa banyak dosa pernapasan kita? Berapa banyak dosa penglihatan kita? Berapa banyak dosa telinga kita? Berapa banyak dosa lisan kita? Berapa banyak dosa tangan kita, kaki kita, hati kita, kepala kita? Pikirannya kotor mami. Sambaran na pikirkan. Mana nak bukan anak na pikirkan tong. Ini semuanya tergugurkan. Ya. Dosa-dosa yang kita lakukan tergugurkan dengan wudu yang kita apa? Lakukan. Nah, ini. Kita menuju ke masjid, menggugurkan lagi. Dengar azan, menggugurkan lagi. Melakukan solat ketika kita rukuk, maka dosa-dosa yang ada di punggung kita terjatuh. Apalagi pada saat sujud. Ya. Ini apa? Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan program agar setiap antara satu solat dengan solat yang lain tergugurkan dosa kita. Belum lagi setelah solat kita membaca ayat kursi, akan datang nanti siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai solat, tidak ada yang menghalanginya antara dirinya dan surga kecuali kematian. Jadi kalau misalnya kita baca tadi di solat asar ayat kursi, kita meninggal sebelum maghrib, maka apa? Sudah bagi kita surga. Baca lagi maghrib, belum isya, begitu lagi. Baca isya sebelum subuh, begitu lagi. Baca subuh sampai zuhur, begitu lagi. Makanya jangan ada yang sudah solat langsung tinggalkan tempat. Baca dulu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ayat kursi 30. Nanti ada penjelasannya. Ya. Paling utama kalau memang kita sibuk, buru-buru, cukup saja 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allah akbar. Boleh juga 11 kali. Boleh juga paling utama 33 kali. Kemudian dicukupkan dengan 100 la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu ada riwayatnya semuanya. Boleh 10 kali, boleh 11 kali. Ini dinukil oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida. Nah, ini lafaz lain.
Barang siapa yang berkata ketika dia mendengar nida, kalau tadi azan, kalau tadi al-muadzin, ini an-nida, panggilan. Panggilan apa yang dimaksud? Salat. Sama. Nida itu panggilan yang keras. Makanya seorang muadzin di antara syaratnya adalah yang memiliki suara keras. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang dengar. Kasih keluar suara tak berteriak mantong. Itu Bilal yang tidak tahu riwayatnya apakah benar atau tidak, sampai satu penduduk Madinah yang dengar kalau azan. Padahal pada saat itu apa? Tidak ada speaker. Ya. Itu Bilal itu kenapa disuruh oleh Nabi azan? Padahal bukan dia yang bermimpi waktu azan, kan lain riwayatnya. Bukan dia yang bermimpi, tapi dia diajar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang lebih besar suaranya, lebih bagus suaranya, perintahkan dia azan. Maka Bilal diajar, baru Bilal azan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata ketika dia mendengar nida azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmulan alladhi wa'adtah. Barang siapa yang setelah mendengar azan kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muazzin, kecuali pada kalimat hayyalas shalah hayyalal falah dia katakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu dia bersalawat. Ini kita kumpulkan semua riwayat dalam satu pelaksanaan. Jadi dengarkan azan, langsung ucapkan semisal dengan muazzin, kemudian kecuali kalimat hayyalas shalah hayyalal falah kita mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Setelah itu langsung bersalawat. Di riwayat lain langsung memuji Allah. Misalnya la ilaha illallah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian ucapkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul la ilaha wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Itu diikuti. Maka berkumpul. Tadi diampuni dosa. Tadi setelah wudu dibukakan pintu-pintu surga. Yang 8 disuruh masuk dari pintu mana saja. Kemudian di sini apa keutamannya? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya. Maka halal baginya syafaatku kata Nabi di hari kiamat. Kalau diberikan syafaat ini Allahu Akbar. Artinya diberikan kunci masuk ke dalam surga. Nah ini. Jadi banyak sekali janji. Baru sudah berudu. Sudah apa? Sudah memang dibukakan ke pintu surga. Menjawab ke azan, diampuni dosa tak. Setelah itu jawab ke lagi dia setelah azan, Allahumma rabba tamah halal ki syafaat. Ini kira-kira apa mami ini? Kematian mami surga. Sudah. Makanya kalau bisa apapun pekerjaanmu, kalau tidak mengalahkan ini bayarannya, tinggalkan. Mau lagi malas ki proyek 1 miliar 2 miliar, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita terlewatkan saja menjawab azan, terlewatkan syafaat kan. Terlewatkan saja kita menjaga wudu gara-gara pekerjaan terlalu kotor, terlalu berkeringat, terlalu sudah tidak terbuka pintu surga yang 8. Ya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah taala ya setelah kita pelajari ini nanti di pertemuan setelahnya kita akan melihat ya dari bagaimana masuk masjid. Ini sebelumnya kita sudah pelajari ada berapa? Tentang yang pertama tentang apa? Toharah. Kalau masuk WC membaca apa? Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kalau keluar ghufranaka. Kenapa kita mau ampun kalau keluar?
Ya, karena kita tidak berzikir kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, saya lalai. Saya memakai nikmat-Mu tapi saya tidak berzikir kepada-Mu. Ya. Kemudian setelah itu dijaga wudu. Jaga wudu tak. Jangan tinggalkan ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita menjaga wudu itu diantara apa? Sebab Bilal didengar terompahnya masuk ke dalam surga. Kemudian kalau kita jaga wudu, kita akan dibukakan apa? 8 pintu surga. Bukan hanya dibuka, tapi apa? Dipersilahkan masuk. Mau lewat pintu mana? Pintu surga itu ada pintu babus sholat. Pintunya tentang orang-orang yang rajin sholat. Ada babus siam. Ada pintunya orang-orang rajin puasa. Pintu babus siam ini seperti dia bagaikan lift. Ya, pintunya. Kalau sudah masuk langsung tertutup. Tidak boleh orang ngintip-ngintip. Siapa yang boleh masuk? Yang rajin saja apa? Puasa. Sama yang rajin menjaga wudhu. Terserah. Saya mau masuk dari sini deh. Tarik dari sini. Ya. Ini. Ada pintu sedekah. Yang rajin bersedekah. Ada pintunya khusus orang-orang yang suka berjihad. Ini yang bisa masuk dari pintu mana saja. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ada orang yang terhalangi dengan pintu ini. Tapi kita dengan menjaga wudu, maka kita akan apa? Dibukakan dan dibiarkan pintu mana saja yang kita mau. Kemudian tentang azan, caranya bagaimana? Menjawab seperti apa yang dikatakan muazzin. Setelah selesai semua atau langsung? Langsung. Dia bilang hayal as-shalah, kita bilang apa? La ilaha illallah. Dia bilang hayal al-falah. La ilaha illallah. Setelah itu sudah la ilaha illallah, apa yang kita baca? Salawat kepada Nabi. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah la wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Setelah itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah. Kalau yang tadi raditu billahi rabbah, apa keutamanya? Diampuni dosa. Kalau baca itu bayangkan dosa-dosa. Sama dengan kalau berudu, bayangkan jangan ada yang berudu main-main. Jangan ada yang berudu sambil ketawa-ketawa. Ali bin Abi Thalib kalau sudah berudu pucat mukanya. Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena dia bayangkan dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosa matanya. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang sulit lihat perempuan. Dia itu banyak sampai dikatakan ini madzaan. Banyak keluar apanya? Madhinya. Madhi itu keluar cairan pada kemaluannya sebelum cairan mani. Itu karena menggejolaknya syahwat. Kalau orang terlalu tinggi birahinya, sering keluar apanya? Madhinya. Cairan, dia tidak setebal mani, tidak setipis kencing. Di antara keduanya, dan itu najis. Ya, sampai begitunya karena apa? Dia termasuk orang yang tinggi syahwat. Ya, ini. Maka ini kalau ini yang dijaga, baca itu wudu bagus sih. Cara wudunya sempurnakan. Ya, akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian kalau baca Allahumma rabbana tamma, maka halal apa? Syafaatnya Nabi. Syafaat itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Syafaatnya orang kafir ditolak. Syafaatnya orang-orang pendosa ditolak. Yang diterima hanyalah syafaatnya ahli Quran. Syafaatnya Quran, syafaatnya orang soleh. Paling terbesar adalah syafaatnya para nabi. Yang terbesarnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syafaatil kubra, syafaat terbesar. Yang akan masuk 70.000 golongan ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya ini, insyaallah nanti akan kita membahas lagi tentang masuk masjid, keluar masjid, doa iftitah dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.